Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Dabela dengan NIM 3222020 dari kelas EI 4A ingin menjelaskan materi tentang teori konsumsi dan konsep konsumsi dalam Islam. Sebelum itu, terima kasih kepada Bapak dosen pengampu dan teman-teman yang telah menonton video ini. Langsung saja, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu teori konsumsi. Teori konsumsi berbagai perspektif dari para ahli memahami perilaku konsumsi individu dan rumah tangga merupakan aspek penting dalam ilmu ekonomi. Para ahli telah mengembangkan berbagai teori untuk menjelaskan bagaimana individu membuat keputusan tentang penggunaan pendapatan mereka untuk membeli barang dan jasa. Berikut beberapa teori konsumsi dari para ahli. Yang pertama yaitu teori konsumsi Keynesian atau John Maynard Keynes. Teori ini berfokus pada hubungan antara pendapatan disposabel dan konsumsi. Keynes menyatakan bahwa peningkatan pendapatan disposabel akan meningkatkan konsumsi, tapi dengan proporsi yang lebih kecil. Artinya, ketika pendapatan seseorang meningkat, mereka akan membelanjakan lebih banyak uang, tetapi tidak sebanyak kenaikan pendapatannya. Teori ini banyak digunakan untuk menganalisis siklus bisnis dan kebijakan fiskal. Yang kedua yaitu hipotesis siklus hidup dari Franco Modigliani dan Richard Bloomberg. Teori ini berfokus pada pengaruh kekayaan bersih terhadap konsumsi. Dari pernyataan mereka menyatakan bahwa konsumsi individu tidak hanya bergantung pada pendapatan disposabel saat ini, tetapi juga pada kekayaan bersih mereka. Individu diprediksi akan mengkonsumsi lebih banyak di awal masa hidup mereka, ketika mereka memiliki lebih sedikit tabungan dan lebih sedikit di akhir masa hidup mereka, ketika mereka memiliki banyak tabungan. Faktor-faktor seperti kekayaan, kesehatan, dan ekspektasi masa depan juga mempengaruhi konsumsi dalam teori ini. Yang ketiga yaitu teori perilaku konsumen dari Herbert Simon. Teori ini menggabungkan psikologi, sosiologi, dan ekonomi untuk menjelaskan bagaimana keputusan konsumsi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor irasional. Simon menyatakan bahwa individu tidak selalu membuat keputusan yang rasional dan optimal. Faktor-faktor seperti kebiasaan, emosi, dan pengaruh sosial dapat mempengaruhi apa yang dibeli orang, bahkan ketika itu tidak sesuai dengan kepentingan terbaik mereka. Yang keempat yaitu teori konsumsi tradisional. Teori ini berfokus pada kebutuhan dan keinginan individu untuk sebagai pendorong utama konsumsi. Konsumsi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta untuk memuaskan keinginan seperti hiburan, barang mewah, dan pengalaman. Yang kelima yaitu teori conspicuous dari Thorstein Veblen. Teori ini berfokus pada konsumsi sebagai simbol status sosial. Veblen menyatakan bahwa individu konsumsi barang dan jasa mewah untuk menunjukkan kekayaan dan status sosial mereka. Konsumsi ini seringkali tidak rasional dan tidak efisien, karena individu mungkin bersedia membayar lebih banyak untuk barang hanya karena dianggap sebagai simbol status. Pentingnya memahami teori konsumsi. Teori konsumsi membantu kita untuk memprediksi permintaan barang dan jasa, dan penting bagi bisnis dan pembuat kebijakan. Menganalisis dampak kebijakan ekonomi pada konsumsi rumah tangga, mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efisien dan efektif.
dalam memahami tren konsumsi dan bagaimana tren tersebut dapat mempengaruhi ekonomi dan masyarakat, membuat keputusan lebih baik tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya dan mengelola keuangan pribadi. Dari kesimpulan berbagai teori konsumsi dari para ahli memberikan perspektif yang berbeda tentang bagaimana individu dan rumah tangga membuat keputusan tentang konsumsi ini. Memahami teori-teori ini membantu kita untuk memahami perilaku konsumen, memprediksi tren konsumsi, dan merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang konsep konsumsi dalam Islam. Konsep konsumsi dalam Islam menyelaraskan kebutuhan dan keinginan dengan nilai-nilai Islami dalam nilai-nilai Islami. Dalam Islam, konsumsi bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan dan keinginan, tetapi juga tentang bagaimana menjalankan nilai-nilai agamanya. Konsumsi yang ideal dalam Islam ini adalah konsumsi yang moderat, seimbang, dan bertanggung jawab. Ada beberapa prinsip konsumsi dalam Islam. Yang pertama yaitu halal dan thayyib. Konsumsi seharusnya berasal dari barang dan jasa yang halal, yaitu yang diperoleh dengan cara yang sesuai dengan syariat Islamnya itu. Barang dan jasa tersebut juga harus thayyib, yaitu baik, berkualitas, dan bermanfaat. Yang kedua yaitu moderat atau wasatan. Konsumsi tidak boleh berlebih-lebihan maupun kekurangan. Konsumsi yang berlebihan atau israf dan konsumsi yang kekurangan atau tabzir sama-sama dilarang dalam Islam. Yang ketiga yaitu menjaga keseimbangan. Konsumsi haruslah seimbang antara kebutuhan fisik dan spiritualnya. Memenuhi kebutuhan fisik penting untuk keberlangsungan hidup, namun juga perlu memperhatikan kebutuhan spiritual untuk mencapai ketenangan jiwanya. Yang keempat yaitu bertanggung jawab. Konsumsi haruslah dilakukan dengan penuh tanggung jawab, baik terhadap diri sendiri, orang lain, ataupun di lingkungan sekitar. Kita harus memperhatikan dampak konsumsi kita terhadap kesehatan ekonomi dan lingkungan kita. Dalam panduan konsumsi dalam ekonomi dalam Islam ini, konsumsi berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan semata. Penting untuk memprioritaskan kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal sebelum membeli barang tersebut. Ada beberapa hal untuk sebelum membeli barang tersebut. Yang pertama yaitu memilih produk yang berkualitas dan tahan lama. Hindari membeli produk yang murah dan mudah rusak, karena hal ini dapat menyebabkan pemborosan atau tabzir. Yang kedua yaitu membeli produk lokal. Membeli produk lokal membantu perekonomian masyarakat dan mengurangi dampak lingkungan dan transportasi barang. Yang ketiga yaitu menabung atau beramal. Menyisihkan sebagian pendapatan untuk ditabung dan beramal dapat membantu mencapai stabilitas keuangan dan membantu orang lain yang membutuhkan. Yang keempat yaitu menjaga kelestarian lingkungan. Hindari membeli produk yang berlebihan dan perhatikan dampak konsumsi terhadap lingkungan. Ya, selanjutnya yaitu konsumsi dalam Islam bukan hanya tentang apa yang kita konsumsi, tetapi juga tentang bagaimana kita mengonsumsinya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dan panduan konsumsi dalam Islam, kita dapat mencapai keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan, tanggung jawab, dan nilai-nilai dalam agama. Mungkin cukup sekian penjelasan materi tentang teori konsumsi dan konsep konsumsi dalam ekonomi Islam. Mungkin cukup sekian dari saya. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.